Assalamualaikum Bun, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bunda, amin, Allahumma amin. Nah jadi di sini tuh Bunda, vlognya aku tuh mau baca komentaran dari followers aku lagi ya, yang mengenai permasalahan akun pembayaran ya Bun. Bunda Sela ini nanya ya, jadi sini aku bacain aja ya. Bunda Salewang ya, hadir Bun, sehat-sehat, amin. Next please bahas apakah dua akun tidak bisa menggunakan satu rekening, thank you. Oke Bunda Salewang ya aku bingung nih bacanya kayak mana namanya ya. Nah jadi di sini aku mau bahas yang pertanyaan dari followers aku ya Bunda sayang ya. Nah jadi kayak gini Bunda, kalau misalkan Bunda itu mempunyai beberapa akun, seperti kayak misalkan Bunda mempunyai akun FB Pro dan halaman, atau mempunyai halaman 2 atau FB Pro 2, itu memakai satu rekening dan satu NPWP itu tidak masalah ya. Mau berapapun akun kalian, pakai satu rekening itu tidak masalah sayang ya. Terus Bunda, ini juga ada lagi, kemarin kan aku pernah ngebahas soal kayak gaji kayak gitu ya, soal rekening, boleh nggak sih pakai rekening orang lain? Misalkan nih kayak Bunda itu nggak punya rekening kan, terus Bunda pakai rekening suaminya Bunda atau NPWP suaminya Bunda ya. Nah aku nggak mau menjawab di sana karena memang aku nggak tahu ya Bunda. Bukan berarti aku tuh nggak tahu misalnya kayak gimana gitu, karena aku takut salah ngomong, karena yang nonton video aku ini bukan cuma 1-2 orang saja sayang ya. Bahkan yang nonton video aku ini kan puluhan ribu, bahkan sampai tembus kadang ratusan ribu ya viewers ya Bun. Jadi memang aku tuh kayak memberitahu hal-hal di depan kamera itu emang hati-hati banget. Dan aku tidak mau yang asal-asalan bilang iya ya nggak apa-apa, boleh ternyata nggak boleh ya kan. Terus nanti aku bilang nggak boleh, tahu-taunya boleh kayak gitu ya kan Bun. Nah makanya aku bilang nanti aku bakalan mencari tahu dulu, kalau misalnya emang udah ada terbukti ya, ada pembuktiannya kayak gitu, emang bener-bener bisa, aku pasti bakalan kasih tahu ke kalian semuanya kayak gitu ya Bun, karena aku nggak mau pelit berbagi ilmu kayak gitu. Nah jadi kayak gini Bunda, kemarin tuh ada yang nanya kayak gini, Bunda aku tuh nggak ada rekeningnya Bun, terus aku pakai rekening suami, apakah bisa Bunda, kayak gitu ya kan. Terus Bunda ternyata di sini aku cari-cari tahu, dan aku tanya-tanya juga sama teman-teman aku konten kreator yang sudah gajian, tapi ya bukan konten kreator yang belum gajian. Nah jadi ternyata Bunda, teman aku tuh ada yang memakai rekening dan NPWP suaminya. Masya Allah tabarakallah, ternyata bisa ya Bunda ya. Ya alhamdulillah bisa kayak gitu loh ya. Jadi di sini bagi bunda-bunda semuanya yang tidak mempunyai rekening ya, bisa banget pakai punya rekening suaminya atau keluarganya kayak gitu, nggak apa-apa ya. Tapi saran aku sih kalau bisa biar aman dan tenang kayak gitu ya, kalau misalnya tidak punya suaminya, misalnya nggak punya rekening tuh ya, lebih baik sih bikin kayak gitu ya Bun. Tapi kalau misalnya nggak punya juga nggak apa-apa, pakai rekening orang lain kayak gitu ya, seperti kayak suaminya atau sepupunya atau keluarganya kayak gitu ya. Tapi kalau pakai punya keluarga sih, kalau saran aku nggak usah ya Bun, lebih baik bikin aja deh ya kan, nggak memakan waktu yang lama juga kalau bikin rekening kayak gitu ya Bunda ya. Namanya juga kita kan mau usaha di dunia perkontenan kayak gini tuh emang bener-bener kayak kita tuh membutuhkan ini juga lah, modal juga lah ya, seperti kayak kita harus mempunyai rekening kayak gitu. Terus ada juga yang nanya Bun, apakah harus ya rekening itu? Harus sayang ya, rekening tuh harus ada kayak gitu ya. Terus di sini aku jelasin juga, ada yang bilang kayak gini, Bunda pakai PayPal itu kayak mana sih? Nah di sini aku kan nggak pernah pakai PayPal ya Bun, tapi ada beberapa konten kreator yang sudah gajian melalui PayPal ya Bunda ya. PayPal apa-apalah kayak gitulah ya kan. Nah jadi Bunda, kalau misalkan gajian pakai rekening itu Bunda, dia tuh $100 baru bisa masuk sayangnya, baru gajian ya sayangnya. Sedangkan kalau pakai PayPal itu tuh $25 itu udah bisa cair ya. Tapi kalau bagi aku sih, untuk apa sih gajian $25? Sayang, lebih baik kalian sabarin aja, kalian anggap aja seperti kayak nabung sampai $100 kayak gitu ya. Soalnya kalau $25 itu kalau dirupiahkan itu hanya beberapa ratus ribu aja sayangnya, 300 ribu kah kayak gitu ya kayaknya ya. Lebih baik kita gajian sampai jutaan kan, seperti kayak $100 itu kan kalau dirupiahkan kan sekitaran 1.500.000, 1.600.000 kayak gitu ya, tergantung dolarnya besar apa tidaknya kayak gitu ya Bun. Misalnya dolarnya 15.000 ya berarti nominalnya sekitaran 1,5 juta kayak gitu ya Bun ya, itu belum dipotong pajak kayak gitu ya. Jadi kita itu Bunda setiap gajian tuh ada potong pajaknya juga ya. Jadi emang bener-bener kayak terpotong pajak, tapi tidak besar-besar banget kok, tergantung sama besar tidak gajian kita kayak gitu ya Bun. Soalnya itu kayak diambil berapa persen kayak gitu ya, aku juga lupa. Jadi ya kayak gitulah ya Bun. Intinya di sini pembahasannya aku mau ngejawab pertanyaan dari bunda-bunda ya. Sebenarnya banyak banget yang nanya kayak gitu, jadi cuma satu aja screen tuh sama aku ya, yang nanya bolehkah pakai
pakai rekening orang lain boleh, nggak apa-apa sayang ya, aman ya, karena teman aku sudah terbukti sudah berkali-kali dia gajian dia pakai rekening suaminya ya Bunda. Terus yang bilang katanya rekening satu tapi akunnya beberapa, boleh nggak Bunda? Boleh sayang ya, mau pakai rekening satu juga walaupun ada 2-3 akun juga nggak apa-apa ya sayang ya. Oke Bunda, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Nah aku cuman baca 2 komentar aja ya Bunda, dari Bunda Daily Kinarian ya. Bun, jelasin konten tentang anak dong, banyak yang bilang nggak boleh. Makasih ya Bunda. Oke Bunda, Bunda Daily Kinarian. Jadi di sini aku kasih tahu ya, kalian kan kalau misalnya penonton lama aku pasti kalian tahu banget kan kalau aku tuh selalu nge-record ada anak aku. Berarti tidak apa-apa kalau misalkan dilarang, nggak mungkin anak aku bakalan masuk ke video itu ya. Kata siapa? Video anak tuh nggak boleh. Anak bayi, anak yang baru lahir, baru mak ceprot aja nggak apa-apa kok masuk ke dalam video, asalkan ya kalian harus tahu juga itu tuh yang nggak boleh tuh Bunda. Kalau misalkan nih kalian memvideokan anak kalian tuh dalam keadaan telanjang atau dalam keadaan cuma hanya pakai pampers, tidak pakai baju kayak gitu, jadi itu tuh kayak seperti terdeteksi kalau kita itu tuh ada konten ketelanjangan atau konten yang seksual kayak gitu loh Bu. Nah itu yang nggak boleh ya. Terus kayak anak kita lagi nangis, tuh kita rekam terus kita upload tuh nggak boleh juga ya Bunda ya. Bisa kayak kita tuh terdeteksi kayak kita tuh melakukan kekerasan fisik sama anak kayak gitu loh Bun ya. Jadi ya itu aja sih sebenarnya ya Bun, yang nggak boleh itu cuman kayak ada suara anak kita lagi nangis, terus anak kita itu misalkan pakai bajunya itu tidak lengkap, hanya itu aja. Tapi kalau masuk ke dalam video nggak apa-apa kok, anak yang baru lahir baru mak ceprot aja udah boleh kok Bunda ya. Jadi intinya di sini jawabannya nggak apa-apa sayang ya, cuman 2 itu aja yang kalian harus hati-hati. Anak kalian itu nggak boleh kayak telanjang, terus nggak boleh juga kalau dalam keadaan nangis yang lagi nangis banget kayak gitu ya sayang ya. Oke Bunda, pokoknya semoga aja bermanfaat ya info aku ini ya Bunda ya, walaupun infonya nggak seberapa, semoga aja bermanfaat untuk orang-orang yang benar-benar nggak tahu. Kalau bagi orang yang udah tahu ya tidak apa-apa kayak gitu ya, apa salahnya kita berbagi pengetahuan ini ya Bunda ya. Jadi sampai sini aja sayang ya videonya, dan jangan lupa selalu bersyukur. Dadah.